Hai semuanya, kali ini Dongeng Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Fantasy of Three Kingdom, The Yellow Turban Uprising, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan usaha Cao Cao, Liu Bei, dan Guan Yu dalam menumpas pemberontakan Sorban Kuning pada masa akhir dinasti Han. Bagaimanakah keseruan filmnya? Yuk langsung saja ke cerita selengkapnya. Di sebuah medan perang, pasukan Han di bawah pimpinan Cao Cao bertempur melawan pasukan Sorban Kuning yang dipimpin Zhang Liang. Zhang Liang menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu tentaranya. Pasukan Sorban Kuning unggul. Melihat pasukan Han yang terdesak, guru suci yang ada di atas bukit mengaktifkan formasi dewa untuk membantu Cao Cao. Formasi tersebut menimbulkan petir yang kuat di atas langit. Petir tersebut menyerang pasukan Sorban Kuning. Pasukan Sorban Kuning banyak yang tewas. Cao Cao menyerang Zhang Liang. Zhang Liang terluka. Dari Zhang Liang, Cao Cao mendapat informasi bahwa 10 hari lagi pasukan Sorban Kuning akan menyerang kota Luoyang. Setelah perang usai, Guru Suci menemui Cao Cao. Guru Suci kemudian memerintahkan Cao Cao untuk mencari seorang pemuda yang bernama Liu Bei. Karena pemuda tersebut dapat membantu Cao Cao mengalahkan pemimpin tertinggi pasukan Sorban Kuning, Zhang Kok. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa, tampak Liu Bei sedang menggoda seorang gadis yang lewat. Dari kejauhan, Cao Cao sedang mengawasinya. Tiba-tiba, datang Guan Yu meminta tolong pada Liu Bei karena dia sedang dikejar tentara. Liu Bei menyuruh Guan Yu sembunyi. Tak lama kemudian, datang para tentara mencari Guan Yu. Tapi tiba-tiba, desa tersebut diserang pasukan Sorban Kuning. Para penduduk desa banyak yang tewas. Melihatnya, Liu Bei melawan tentara Sorban Kuning. Guan Yu membantu. Pasukan Sorban Kuning melarikan diri. Liu Bei dan Guan Yu kemudian bersumpah untuk jadi saudara. Tiba-tiba muncul Cao Cao. Cao Cao mengajak Liu Bei dan Guan Yu untuk menghabisi pimpinan Sorban Kuning, Zhang Kok. Mendengar nama Cao Cao, tiba-tiba dari persembunyian keluar para penduduk desa dan ingin menghabisinya. Karena Cao Cao telah menghabisi Jenderal Zhang Liang. Penduduk desa ini adalah simpatisan Sorban Kuning. Mereka bertiga ditolong oleh Gu Jia. Cao Cao kemudian mengajak mereka pulang ke rumahnya. Cao Cao berencana untuk mengumpulkan prajurit sendiri. Namun, ketika sampai di rumahnya, Cao Cao terkejut. Karena di rumahnya sepi tak ada orang. Tiba-tiba mereka dikepung pasukan Sorban Kuning. Rupa-rupanya pasukan Sorban Kuning sudah menyerbu rumah Cao Cao. Ketika pasukan Sorban Kuning siap menyerang, dari atas ada seseorang yang menyerang mereka. Pasukan Sorban Kuning terkejut. Formasinya jadi berantakan. Akhirnya mereka dapat dikalahkan. Ternyata orang yang menolong tadi adalah Xiang Xiang. Xiang Xiang adalah tunangan Cao Cao dan adik Jenderal Sun Jian. Cao Cao melihat ayahnya yang sudah terluka. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Cao Cao menegakkan kembali dinasti Han. Cao Cao dan yang lainnya kemudian berdiskusi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena ternyata harta keluarga Cao Cao sudah habis. Jadi tak mungkin dia merekrut tentara sendiri. Gu Jia mengatakan, perintah untuk menyerang Luoyang dikeluarkan oleh Zhang Kok. Jadi, menghabisi Zhang Kok adalah cara tepat untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, Zhang Kok mempunyai buku dewa Feng Xuan Tiansu. Buku tersebut mempunyai kemampuan medis dan ilusi. Saat ini, banyak wabah menyebar. Zhang Kok menggunakan kesempatan tersebut untuk mengobati penduduk yang sakit, sehingga banyak penduduk yang mendukungnya. Ilusi yang dibuat Zhang Kok dari buku dewa dapat menimbulkan kematian.
dan sulit untuk dipatahkan. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah mendapatkan kekuatan naga hijau. Naga hijau akan muncul di festival Lentera Loyang dan menyamar jadi seorang gadis. Mereka kemudian menuju kota Loyang untuk mencari naga hijau, karena 5 hari lagi akan ada festival Lentera. Dalam perjalanan, Gojia mengajari mereka bagaimana menggunakan kekuatan gaib dalam tubuh. Mereka bertemu dengan Sun Jian. Sun Jian mengajak Xiang-Xiang untuk pulang bersamanya, tapi Xiang-Xiang tak mau. Dia tetap akan mengikuti Cao Cao. Di istana, Guru Suci bertemu dengan Jenderal Dong. Jenderal Dong menanyakan mengapa mengutus Cao Cao untuk mengalahkan sorban kuning, bukan Lubu. Guru Suci mengatakan Cao Cao sudah cukup untuk mengalahkan sorban kuning. Guru Suci juga meminta agar Jenderal Dong tak menggunakan kekuatan buku langit. Di tempat lain, Zhang Bao menerima laporan kalau Cao Cao dan yang lainnya pergi ke festival Lentera di kota Loyang. Mendengarnya, Zhang Bao memerintahkan prajuritnya untuk menyergap mereka di sana. Zhang Bao adalah kakak Zhang Liang. Cao Cao dan yang lainnya akhirnya tiba di kota Loyang. Kota Loyang sangat ramai karena festival Lentera sudah dimulai. Mereka kemudian berpencar untuk mencari gadis naga hijau. Tampak para prajurit sorban kuning yang sedang menyamar mengawasi mereka. Guan Yu menolong seorang gadis yang sedang dikerjai oleh seorang pria. Gadis tersebut sangat berterima kasih kepada Guan Yu. Namun tiba-tiba pasukan sorban kuning yang sudah mengintai menyerang Guan Yu. Di tempat lain, Cao Cao dan Liu Bei juga diserang, tapi mereka semua dapat mengalahkan pasukan sorban kuning. Zhang Bao datang dan langsung menyerang Guan Yu. Zhang Bao memiliki senjata dari tanduk naga yang sangat kuat. Guan Yu terdesak. Datang Cao Cao dan lainnya membantu, tapi mereka semua tak dapat mengalahkan Zhang Bao. Melihat Guan Yu terluka, gadis yang ditolong Guan Yu ingin membantu. Gadis ini ternyata adalah naga hijau yang mereka cari. Dan dulu, saat masih kecil, Guan Yu juga pernah menolong gadis naga hijau tersebut. Gadis naga hijau kemudian berubah jadi cahaya, dan cahaya tersebut memasuki senjata dan tubuh Guan Yu. Guan Yu bangkit lagi dan menyerang Zhang Bao. Akhirnya, Zhang Bao dapat dikalahkan, tapi Guan Yu pun pingsan. Mereka kemudian membawa Guan Yu pergi. Gojia mengatakan, nadi Guan Yu putus. Beruntung dia masih hidup, tapi dia tak akan dapat menggunakan kekuatan gaib lagi. Mendengarnya, mereka kecewa, karena harapan untuk menggunakan kekuatan naga hijau hilang. Gujian mengatakan ada satu cara lagi untuk mematahkan ilusi Sangkok, yaitu dengan mematikan panca indera. Tapi, tak mungkin manusia yang masih hidup bisa mematikan panca inderanya. Cao Cao memberi Guan Yu obat. Dia juga meminta yang lain untuk minum obat tersebut. Ternyata, sebelumnya, Cao Cao pernah mencampur arak yang mereka minum dengan pil sihir dari guru suci. Pil tersebut membuat mereka patuh dan mau mengikuti Cao Cao. Mengetahuinya, Liu Bei marah. Dia kemudian membawa Guan Yu pergi. Xiang-Xiang dan Gojia juga pergi, meninggalkan Cao Cao. Ketika sedang sendirian, Xiang-Xiang diculik oleh pasukan sorban kuning. Cao Cao ternyata berencana menyerang Zhang Kok sendiri. Dalam perjalanan, Guan Yu dan Liu Bei menyadari kalau Cao Cao bukan orang yang suka memanfaatkan orang lain. Zhang Kok dan pasukannya bergerak menuju kota Loyang. Di ujung jalan, tampak Cao Cao seorang diri menghadang Zhang Kok. Siang-siang diikat di tiang kayu. Cao Cao bertempur sendiri melawan pasukan sorban kuning. Walau sendiri, dia bisa mengalahkan banyak prajurit. Ketika Cao Cao terdesak, datang Sun Jian dan pasukannya. Sun Jian meminta Cao Cao untuk membebaskan Xiang-Xiang. Tak lama kemudian Liu Bei dan Guan Yu juga datang. Mereka bertarung dengan hebat.
Sang Kok menggunakan sihirnya untuk membuat tentara yang tak bisa mati. Cao Cao sempat kesulitan menghadapinya. Datang Guo Jia membantu. Pasukan sihir tersebut dapat dikalahkan. Siang-siang berhasil diselamatkan pengasuhnya. Cao Cao menyerang Zhang Kok, namun serangannya tak berhasil. Zhang Kok kemudian membuka buku dewa, dan tubuh Zhang Kok berubah jadi monster. Dia kemudian membuat ilusi. Cao Cao dan yang lainnya masuk dalam ilusi yang diciptakan Zhang Kok. Tak ada yang dapat keluar dari ilusi Zhang Kok. Dalam ilusinya, siang-siang menikah dengan Cao Cao. Tapi tiba-tiba Cao Cao berubah jadi tengkorak. Siang-siang kemudian menyadari kalau apa yang dialaminya tidak nyata. Ia sedang berada dalam ilusi. Dia kemudian teringat perkataan Gojia bahwa untuk mematahkan ilusi Zhang Kok harus mematikan panca inderanya. Dia teringat Cao Cao, orang yang sangat dicintainya. Demi menyelamatkan Cao Cao, siang-siang membutakan matanya dan merusak indera lainnya. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari ilusi milik Zhang Kok dan tersadar kembali. Tapi siang-siang yang tak bangun, dia ternyata masih terjebak dalam ilusi Zhang Kok dan tak bisa kembali. Cao Cao menyerang Zhang Kok. Buku dewa menyerang balik Zhang Kok. Dia terjebak dalam ilusi dan tubuhnya hancur. Cao Cao sangat sedih melihat siang-siang tak bangun lagi. Gujia mengatakan, siang-siang masih terjebak dalam ilusi dan kemungkinan tak bisa bangun lagi. Sun Jian menyalahkan Cao Cao atas apa yang terjadi pada siang-siang. Dia kemudian membawa siang-siang pergi. Setelah Sun Jian pergi, Cao Cao dan yang lainnya merasakan energi yang sangat kuat. Ternyata energi tersebut berasal dari Lubu. Lubu sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Di istana, Guru Suci melihat Jenderal Dong membuka gulungan langit. Dan sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.